Oke, kita mulai pembahasan hari ini. Kembali lagi bersama kita di tongkrongan. Keren. Dan dia. Jadi episode terakhir kita bahas soal detox sosial media. Betul. Jadi hari ini requestnya Sari itu dia ingin membahas soal budaya oversharing. Kenapa request? Yang mana konten pribadi, maksudnya yang mana untuk konsumsi pribadi dan mana yang untuk konsumsi publik. Privasi dan konten publik. Nah, Anjay. privasi dan konten publik. Jadi berarti ini oversharing kan namanya overshare, namanya over itu biasa itu tidak bagus. Berlebihan. Yang berlebihan itu biasa tidak bagus. Betul. Betul tidak? Betul. Jadi menurutnya kamu orang lagi-lagi nih menurutnya lagi kalian tahu oversharing itu baik atau tidak? Kalau misalkan tuh sama cerita sama Iskandar, karena kan ini Iskandar sebenarnya sudah anggap kayak sohib gitu misalnya. Sohib di. Terus saya oversharing sama dia, kayak kehidupanku di rumah, aib keluargaku misalnya saya cerita tuh itu bagaimana itu kira-kira tentang oversharing ini? Kalau saya itu begitu, oversharing cerita berlebihan ke teman dekat. Saya kira kita juga punya teman untuk bukan juga bahasanya melampiaskan, tapi teman berbagi lah. Laki-laki sama laki-laki, bukan laki-laki sama perempuan. Maksudnya berbagi tentang ya mengekspresikan semua kayak penatnya kehidupan. Banyaknya masalah. Saya kira kalau untuk secara privat itu tidak masalah. Yang penting jangan kau alihkan itu ceritamu yang berlebihan itu konsumsi publikmu sampai ke media. Buat story misalnya. Buat story misalkan saya. Ya, Iya. atau hal-hal sebagainya tuh. Yang penting berbaur media sehingga itu dikonsumsi secara umum. Itu yang buruk menurutku, Bes. Karena nah ini kan budaya oversharing mungkin sebenarnya banyak saya lihat. Terutama di TikTok, di Instagram itu biasa banyak karena begini. Itu kan lahir karena seiring berkembangannya sosial media sehingga orang itu gampang mengakses. Gampang mengakses sesuatu. Lagi sosial media di. Sosial media lagi. Kemarin Popo sekarang oversharing sosial media. Artinya tidak ada batas antara ruang pribadi dan ruang privat. Saking luasnya akses untuk menyalurkan ekspresinya kita. Nah, yang ini yang biasa saya temukan, Bes. Apa namanya? Biasa itu kayak, mohon maaf Ina, mungkin kalau kamu disclaimer, kayak cerita keluarga. Biasa ada orang itu mungkin suami atau istri atau anak dan orang tua biasa ada bagikan hal-hal seperti itu di akun TikTok Sosial atau medianya. Instagram. Sebenarnya tidak menjadi masalah aja kalau misalkan kita cerita sama yang kita percaya begitu, tapi kan tidak semua atau bagaimana? Kalau saya tuh di situ, Takutnya jadi rahasia umum. kalau saya pribadi, saya kadang saya terlalu oversharing, tapi saya anggap ini orang tuh bisa dikengin orang dan maksudnya kayak pegang rahasia, kan itu sebenarnya rahasia sebenarnya. Maksudnya ada hal-hal yang sebenarnya tentang diriku yang sebenarnya ya saya ceritakan ke dia karena memang saya percaya. Tapi bagaimana tuh? Kalau anggaplah kau cerita sama Iskandar tuh, Iskandar cerita lagi sama saya. Kanda ada ini lagi. habis masalahnya begini karena sempat. Iya, tidak bisa dipercaya juga di. Artinya bagus sama jadi rahasia umum. Kalau kau Apa? tentang oversharing ini bagaimana ini? Oversharing di. Iya. Kita ini apa? Media apa ini? Media mental health kita yang kayaknya ini. Semua yang kita bahas Berarti apa ini? Tidak. Buka layanan konsultasi media. Iya, Pak. Saya heran juga Masalahnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman juga sebetulnya ada mau komen tadi bawah. Masalahnya dari kemarin nih komen cuma 2, 3 komen. Subscribe juga jangan lupa. Subscribe betul. Mungkin- Like, comment, subscribe. Besti, mungkin bisa saran. Apa itu? Saran tentang kedepannya kita bahas apa? Kalau perlu orang yang saran itu ikut bergabung. Yo, bisa Gimana? kita undang. Menarik Boleh, itu. bisa kita undang. Jadi, Bisa kita undang. Sebelum saya selanjutnya bicara, sebetulnya teman-teman next time kayak kalian komen, bagus ini nanti dibahas, Kanda, bisa nanti dibahas ini ya. Mungkin boleh join sama kita tuh, nanti kita bahas bareng-bareng. Yo, boleh. Boleh. Apa? Lanjut. Oversharing. Soal oversharing. Sebenarnya oversharing itu sejatinya tidak baik lah. Sejatinya. Kalau kita mau lihat juga sesuatu, kalau misalnya kita mau lihat bahwa ini orang udah sharing sesuatu, sebenarnya baik kalau kamu sharing sesuatu. Ya. Tapi memang dari segi pribadinya kalau misalnya kita yang mau sharing, kadang kita kelewatan, kita tidak sadar. Iya. Untuk sharing sesuatu, misalnya saya cerita sama kau, saya cerita masalah keluarga aku yang seharusnya saya saja yang tahu. Tidak perlu juga keluarganya orang tahu, tapi saya cerita sama dia. Itu kan tidak baik. Cuma tidak baik. Nah, selanjutnya kalau misalnya juga kita mau share ke media sosial, sebaiknya jangan. Karena takutnya itu orang-orang yang lihat tuh bilang, oke ini orang. Baik. Iyo, maksudnya kadang ada teman-temanmu yang kulihat story-nya pasti, apa ini? Dia suka, apa lu bahas gini?
Maksudnya tidak penting bisa tahu sebenarnya. Kenapa harus tahu? Kenapa harus mau tahu ini bareng? Bukan juga untuk konsumsi pribadiku. Tapi sebenarnya enggak apa-apa karena dia yang punya media sosial toh. Iya. Tapi kan kalau misalnya sesuatu yang di-share di publik itu jadi konsumsinya publik. Jadi tidak ada haknya melarang kita bereaksi seperti apa. Harusnya kan kalau misalkan ada hal yang kau sharing, entah itu tentang kehidupan pribadimu ya, kau harus siap. Iya, kau harus siap. Karena kan itu sudah jadi konsumsinya memang. Konsumsi publik. Jadi kau harus siap untuk kau Iskandar bagaimana? Consequences. Oversharing. Kau tahu juga oversharing kan? Tahu tuh. Apa oversharing? Apa? Pencapaian yang berlebihan. Apa? Sharing itu Apa? Tapi begini, apa namanya kan ini overselling kan sebenarnya sangat kuatnya sebenarnya dengan pikiran toh. Yo. Banyak orang yang kayak banyak beban pikirannya, maksudnya sempatlah kita lihat berita tahun ini awal-awal tahun banyak orang yang Siapa yang di Jepanda? Apa itu yang apa namanya? Yang tidak bukan ke situ arah aku maksudnya kenapa di Jepang tiba-tiba? Ada yang oversharing itu akar masalahnya karena dia sudah tidak tahan nih, betul tidak? Maksudnya kan banyak beban pikirannya tuh kayak nggak bisa nih, saya bisa tahan sendiri, kayaknya harus cerita. Ceritanya kan harus sebenarnya kok cerita itu sama orang yang kau percayai. Ya kita percaya. Seharusnya. Bagaimana kalau misalkan tuh dari kita Kan konteksnya di sini kita bicara oversharing yang di media sosial. Kalau oversharing di media sosial pasti tidak bagus. Tapi kalau Iya. misalnya kita oversharing sama orang memang yang kita sudah percayai bahwa dia udah bisa menjaga rahasianya kita dan juga udah bisa menjaga ceritanya kita, kayaknya tidak apa-apa, Ji. Daripada udah tertampung sendiri di kau. ya itu maksud saya. Iya. Jangan sampai kayak nggak bisa nih ditahan tuh akhirnya mohon maaf suicide kayak gitu-gitu. Iya sebenarnya. Karena ada Kayaknya nah kan ini opini pribadi saya disclaimer saya opini pribadi. Ada orang yang bunuh diri di situ karena itu tidak bisa. nggak bisa tidak tahan pikirannya dan tidak ada tempatnya untuk tuangkan ceritanya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya pentingnya juga sebenarnya kita bisa terima ceritanya orang. Iya betul. Karena Betul. kita nggak tahu, jangan sampai dia butuh saja teman cerita. Karena jangan sampai kita tidak ladeni. Misal tuh saya di Besi, sekali masalah tuh Besi, sekali masalah tuh Kan bukan cerita. sedikit lagi sebelum berapa kak? Coba norek berapa kak? Masalahnya kita di situ juga kadang-kadang. sedikit lagi nih tuh, cerita sama kau, saya mau terima cerita aku, kau jadi nggak percaya ini. Sudah. Asari dah anggap kau ini kok terlalu penting, tapi kau anggap Asari Iya, orang penting. sekali. Iya. Tapi Asari dah anggap kau. Habis. Hari-hari ya, hari-hari ini orang-orang. Habis seakan-akan seolah-olah. Tapi memang sebenarnya kalau kita mau overshare sama orang dan itu orang memang sebagai kita yang terima cerita toh, misalnya ada temannya kita yang mau cerita, kau harus tahu konteksnya ini orang mau didengar cerita atau udah butuh saran Ya, atau udah butuh konklusi. Ada orang yang Iya, jadi saya tuh kalau misalnya ada teman yang mau cerita sama saya, pasti tanya, kau butuh konklusi dari saya, pandangan dari saya atau enggak? Atau kau butuh mendengar saja. Iya, atau kau butuh teman untuk mendengarkan saja. Kalau mau butuh teman untuk mendengarkan mungkin bisa. Tapi kalau mau kasih kau pandangan, saya bisa juga kasihkan kau pandangan, tapi enggak melulu soal ya apa yang kau cerita. Ada pandangan yang lain dari itu. Iya. Mungkin begitu, Ji. Dia lain. tau. Iya. Kalau kau harus sekedar Asal saya Dinda. kau datang di sini tuh, kau jadi berdiri. Sampai ke sama dia Dinda. Dek, Iya. maksudnya Anda, kenapa kita tidak tampil berbeda dengan mereka? Mereka kan selalu mereka anggap bahwa oversharing itu negatif. Kenapa kita tidak bilang jauh positif? Bahkan untuk sekelas Iya, media coba sosial. menurutmu kalau misalnya oversharing itu positif, bagaimana kalau pandangan kalau positif? Kalau pandangan oversharing yang positif berharap seperti yang bilang tadi habis, dan sampai kayak banyak masalah di keluarganya segala macam, dan dia bisa tuangkan di dirinya sendiri. Makanya bagi dia untuk teman-temannya sekitarnya tuh, Circle-nya lah. ya, Circle-nya. sekitar. Ya. Dan sampai kejadian-kejadian yang kita diinginkan, Ya. banyak kejadian contohnya yang terjadi sekarang. Disclaimer tuh, bunuh diri. Bunuh diri memang. Kan kita nggak tahu, siapa tahu memang dan sudah bagi pengalamannya di rumahnya, Betul. satu memang bisa membantu tuh untuk kayak dia jadi mungkin bunuh diri. Wah, itu menyala Kan Dinda. kita tidak tahu. Tapi Secara Bes. telepon tidak diselamatkan. Ya istilahnya kalau Iya, misalnya kita kurang ajar Linda sekarang. kalau misalnya kita perkecil definisi, Nah, kita misalnya begini untuk oversharing antara ruang publik dan ruang privat. Ambillah kita anggap contoh konkret. Masalah keluarga misalnya. itu kan Itu kan oversharing toh. Iya. Tapi memang itu ranahnya negatif. Bagaimana dengan kita menceritakan tentang masalah kesehatan? Itu oversharing juga toh? Atau bukan? sebenarnya Atau misalnya kita selalu update tentang lokasinya kita. Itu kan biasa oversharing. Atau biasa kan ada yang menikah muda atau bes? Iya, masalahnya begini.
Kalau misalnya kan pemuda-pemuda kayak kita begini, bukan pemuda kayak kita, orang-orang seumurannya kita ini tuh rata-rata nah saya tidak pukul rata, tapi rata-rata ada second account. Itu second account kan sebenarnya untuk oversharing. Toh, Tersinggung. Ada Ini second account second account masalahnya. ada, kurang ajar dia. Apa nggak tertib kau sekarang ini. Sebenarnya saya bisa Ini menyerahkan. kamu, siapa suruh kau sampai? Saya bisa menyerahkan soal orang-orang yang punya second account. Ah, kenapa? Maksudku, saya tidak memiliki. Iya, saya tidak relate karena saya tidak punya second account. Kalau ini Kenapa? pandangan pribadi, Ah. saya Yo. disclaimer lagi ini saya pribadi. Yo, Saya buat second account, saya ada second account kopi juga namanya. Ayo. tidak perlu juga orang tahu namanya second account kan ya. Ada mau follow. Kan sedang follow. Yo. Kita tidak follow. Orang yang punya second account itu biasanya Yo, ada hal yang dia ingin bagikan di story-nya, dan itu tuh yang dia pengen lihat itu orang-orang terdekatnya. Karena kan second account itu orang-orang terdekat yang dianggap dekat. yang dia anggap dekat, yang anda percaya? yang Nah. sebenarnya tidak bisa jadi bilang begitu. Terus Sebenarnya tidak bisa dibilang begitu. Karena Orang yang kita anggap dekat tuh belum tentu sebenarnya kita bisa. iyo, karena tersepotong nah. Sorry. Oi. Sepotong nah karena rata-rata nah artis juga punya second account. Ah, biasanya itu dah muncul apa kayak berita-berita yang hot. Dari second account itu artis atau tidak close friend-nya. Itu kan sebenarnya sudah kalangan artis dan itu Iyo. sudah terlalu jauh ranahnya kita tidak mengerti pola pikiran mereka. Iyo. Tapi kalau untuk yang kayak orang-orang biasa jika kita rakyat jelata apa namanya itu Ji, maksudnya kayak saya tuh biasa upload JJ jeduk hot jelek top 2025. Oh, itu di anu di Jadi saya second. upload di second account karena saya tidak mau saja upload di first account. Kenapa? Ya Apa alasannya? malah saya tidak mau. Apa introvert? Introvert atau kau bangun branding memang di first account. Raditya Dika, bedanya introvert ada yang namanya introvert sama memang ada namanya pemalu. Kau ini pemalu, Kalau saya pemalu. bukan introvert. Introvert. Jadi itu tidak habis sih. Introvert kan itu Iya. yang habis. Tapi kan karena kau tidak pernah, sama minder. tapi kan kau tidak pernah ketemu orang-orang yang banyak betul. Maksudnya karena posisinya kita orang-orang kita kenal semua. No. Cuman kan masalahnya di second account itu kan memang orang-orang yang terdekat yang kita anggap dekat. Iyo. Ada juga lagi namanya close friend. Ah, itu lagi. Close friend itu kita pilih-pilih. Biasa ada second account, baru second account itu ada lagi close friend. Itu saya mengerti. Saya biasa. Itu saya tidak mengerti. Dalam sekali nih. Iya, biasanya tuh. 3 tahap Tiga. Ada. Siapa dia? Siapa itu? Aduh, jangan sebut nama kau nih. Bro, Soal sih kan, soal sih. Kalau tidak tertib kau sekarang. Kalau saya tidak relate orang yang punya second account, Yo. terus dia buat lagi close friend di second account. Iya, maksudku kan. Berarti tidak? Ini second Ini kan account untuk semua filter. orang kau anggap dekat. Iya, untuk Terus filter. Kau close friend lagi, itu berarti dia tuh dekat atau keluarga itu. Maksudku kan memang kebanyakan biasa Ri. Itu tuh kan second account biasanya tuh. Saya paham ji pandangannya dorang ini. Second account karena dorang mau filter orang-orang yang dorang kenal. Yang lebih kenal lah. Maksudnya lebih dari teman tapi bukan sahabat. Lebih dari sektor berpagi. Kau tahu tuh, lebih dari teman tapi bukan sahabat. Yang sudah masuk di close friend itu sudah sahabat dan juga sudah kenal keluarga biasanya. Sohib. Kayak gitu. Sampai ceritanya udah tahu Mila. Nah itu yang dorang maksud biasa karena dorang mau sebar yang sesuatu, dorang mau bagi cerita yang mungkin dorang foto atau memang ada dorang mau cerita, dorang tulis sesuatu atau tidak biasa gambar lah. Dorang di mana? Dorang di close friend dorang post story nah, khususnya story dorang post di close friend, baru dorang post di di second, baru dorang close friend lagi supaya yang masuk itu cuma 3 atau 4 orang Ji. Ya tadi juga kan ada fitur close friend di Instagram. Oh, jangan sampai. Maksudnya 2007 dah. Iya, Minta maaf. Yang kalau kita buka story jangan logo warna hijau. Itu. Bukan logo sebenarnya sih Lingkaran warna hijau. Gambar bintang. Betul kan. Hah? Ada tulisan teman dekat biasa. Atau bintang bukan lingkaran. Sorry, Tapi sebenarnya begini, sisi positifnya ini Oversharing. Oversharing. Kembali ke konteks lagi. sebenarnya karena apa namanya dia bisa memuat kayak keterbukaan informasi. Artinya memberikan Iya. edukasi kepada orang yang nonton. Sebenarnya oversharing Kan kalau kita bagi konteksnya di situ, ya itu maksudnya. kan sebenarnya oversharing bukan hanya sekedar kita cerita masalah keluarga. Iya, Bukan pertengkaran, anak tiri, Iya. apa namanya biasa apa lagi itu biasa? Anak tiri. Bukan kayak yang orang tua yang bertengkar itu. Apa? Broken home. Broken home. Tuh, bukan hanya sekedar itu. Iya. Artinya kan oversharing itu kegiatan-kegiatan yang memang meskipun sifatnya bukan apa ya, bukan kayak edukasi, bukan kayak apa sebenarnya tadi. Intinya hal-hal yang sifatnya privasi yang sebenarnya tadi kayak kesehatan, kayak lokasinya kita di mana kita berada,
itu kan bisa disebut oversharing. Itu cocok, Bi. Sebenarnya kan semua hal bisa kita lihat dari dua sisi. Oversharing juga begitu. Dua Tapi- sisi. Coffee shop berarti dua sisi. Bes, Sebenarnya otak kita mamjuk. Oh iya kan, sorry. tapi bisa jadi juga bes itu Nah, oversharing juga untuk personal branding. Terkadang Oh, iya. mungkin tuh, saya ini Betul, tuh- betul, betul. Bes, saya ini Betul. tuh bisnis Betul. untuk membangun citra aku. Biasa mungkin kau beli produk aku tuh, Boleh, kau maksud- CSS, tape apa? Kau maksud Raffi Ahmad ini, kau maksud oversharing? Karena Iya, semua bro. cerita di rumah. Nah, itu kan kalau kita pandang dalam aspek positif. Oh, Untuk iya. membangun citra yang baik di masyarakat, bangun personal branding, itu kan kita harus terlihat dulu di masyarakat. Iya. Bagaimana jadi terlihat? Kita bagi-bagi secara berlebihan. Karena kan tadi kan sa konser di Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad begitu dia. Jadi semua cerita yang di rumahnya itu udah bagikan. Sebenarnya ada pandangannya juga kalau kita lihat dan oversharingnya ini orang. Tapi kan udah bangun branding di situ, udah bangun untuk keluarganya semua. Apa ujungnya? Biar anaknya sekarang, siapa namanya Cipung, ada Fortunernya. Cuma kita begitu juga. Hah? Ya nanti ada nanti. Kau mirip Rafathar. Ah itu dia memang. Kalau bagaimana Biar biar tetip kau Dinda. Islam pandangin barang. wah. Kembali lagi di Islam. Yang berapa kayak ini? Ayo. Saya kalau dari segi agama saya Angkat tangan. minim sekali ilmu. Ilmu mau minum di. Cuman kan masalah ini kan bukan kita mengajari, bukan kita apa, tapi kan ini sesuai kita diskusi. Iya, maksudnya karena pandangannya juga. Kalau Iya. ada hal positif yang mungkin teman-teman bisa ambil, ya Betul. silakan. Toh. Tapi kalau ada juga negatifnya, buang jauh-jauh. Betul. Gitu. Terus juga, Lanjut kak? Oh, saya kira mau habis tadi waktunya. saya kira kemana tadi? Saya kira lobet. Habis itu, sebenarnya memang betul. Sebenarnya oversharing gitu. Sebenarnya bisa juga memang jadi personal brandingnya juga kita share. Iya. Tergantung apa yang kita share. Toh? Iya betul. Betul. Sebenarnya. Betul. Terus juga oversharing juga sebenarnya ada sisi baiknya. Misalkan kita oversharing soal mental health, kesehatan mental itu penting sekali untuk orang-orang yang Sharing. tadi, Hah? Sharing. Iya, maksudnya penting untuk kita share itu tentang Tapi tidak masuk di ranah over dia itu seharusnya. Kalau suatu pengetahuan kok bisakah suatu pengetahuan itu dijatuhkan dia oversharing? Yang namanya Ilmu. menceritakan sesuatu hal-hal yang memang sudah berlebihan dan itu Iya. mencakup tentang data dirinya tuh Iya. secara lebih detail, itu namanya Maksudnya kita definisikan dulu oversharing. Nah, kalau misalnya yang saya share itu ilmu, itu oversharing atau tetap tidak? oversharing. Kalau misalnya saya punya kayak istilahnya kemampuan dan juga kekhasan dalam bidang itu, nah saya share. Kayak misalnya dokter Tirta, kan dia dokter, dia share selalu tentang kesehatan. Itu oversharing atau enggak? Tetap oversharing, cuma jatuhnya dia begini. Dia Kita kan jatuhnya harus sharing loh. tetap oversharing, karena kan berlebihan dan berbagi. Tapi kita bisa lihat itu dari aspek positif. Iya. Kan Oversharing kita itu lihat positif. negatifnya, Iya, positifnya. itu maksudnya tadi. Tapi kalau secara makna definisi, yang penting dia berbagi lebih dari secara detail tentang dirinya, Iya. itu sudah over. Berarti definisinya. dan sebagai misal atau ada masalah keluarga misalkan dan menjadikan saya jadi anak berperan misalnya. Yatim. Kalau saya menurutku beda itu. Oh, iya. Beda itu. Menyinggung terus ya. Beda. Menyinggung terus ya. Misalkan kita itu Al-Fatihah untuk Bapak. Saya jadi saya jadi anak berperan. Saya bagikan ceritaku jadi orang begini. Nanti orang akan begini. Itu kan oversharing jatuhnya. Tapi kan itu baik Iya. supaya orang-orang yang lihat story itu tahu. Jangan supaya orang-orang yang lihat itu tuh dia tidak jadi seperti saya. Paham nggak sih maksudku? Dan nggak bisa. Iya, betul sekali. Itu dia. Tertib sekarang kau Dinda. Saya maksudku, sebenarnya kan selagi kita lihat itu dari aspek positifnya, itu tidak menjadi masalah. Cuman misalkan kalau sudah aib menyangkut aib keluarga sebenarnya tidak harus untuk menjadi konsumsi publik sebenarnya. Karena kan itu Tuhan capek-capek tutup aibnya, kopi gombal. Nah, makanya sebelah tadi, Bes. Oversharing pandangan Islam itu. Sudah lu. Nah, barang siapa yang itu tuh Nah, silakan. yang menyebarkan aibnya, maka Allah akan membukakan aibnya dunia dan akhirat. Dan barang siapa sebaliknya tuh yang menutup akan ditutup juga aibnya. Surat. Hadis kuning. Oh, hadis kan? Kalau dalil itu kemungkinan ya ada ayatnya itu Allah kan larang kita israf berlebih-lebihan. Nah, Meskipun pada konteks dalilnya itu makan minum jangan berlebihan, sebenarnya kita bisa berikan tafsir lebih universal bahwa ternyata cerita tentang dirinya kita secara berlebihan itu tidak baik. kurang baik karena yang penting Allah tidak menyukai yang berlebihan. Oh, Itu yang maksudnya. Tapi konotasinya oversharing itu negatif memang sih. Kalau sepahamku nah, karena tidak ada saya anggap itu yang oversharing positif. Karena over itu sesuatu yang over kan sudah negatif.
Dan juga kalau kita mau definisikan bahwa yang over itu negatif atau positif, sebenarnya by definitif saja sudah over. Sesuatu yang over itu tidak baik. Jadi itu bisa bilang dia negatif. Suatu berlebihan itu sudah baik. Iyo. Jadi Kalau konotasi Tapi sebenarnya konotasi ini katanya itu oversharing, kayaknya nggak baik lah. Tapi kan saudara bisa kita ambil dari aspek Kalau Yang kita lain. mau bilang sharing, mungkin sharing sesuatu mungkin, tapi kalau misalnya sharing oversharing tuh kayaknya berlebihan di Oke, kita masuk di penghujung tuh karena Oh iya, karena sudah mau maghrib. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa ini apa namanya tidak terlalu oversharing? Jangan buat second account. Pertama, literasi digital itu penting. Betul. Ya. Betul. Yang kedua, mungkin pemerintah harus hadir dengan memberikan Pemerintah edukasi. harus hadir. Iya. Kemudian perlu memang ada pembatasan. Nah. Mana ranah publik, mana ranah Privat. privat. Nah, semua orang harus ketahui. Sebenarnya Haten banget. pemerintah negara itu hukum publik. Kental sekali Haten. Nah, lanjut. Tidak, maksudnya untuk mengatasi oversharing tadi itu, kalau itu pandangan tadi, yang pertama itu literasi digital, yang kedua perlu pemahamannya kita terkait mana yang ranah publik dan mana ranah privat, dan pemerintah itu harus hadir. Pemerintah harus hadir dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Oh, Iskandar, Sederhana. Berarti fungsi pemerintah disiapkan apa? Ya, yang penting sosialisasi. Iya, sosialisasi tentang Kan pasti ada menteri-menteri terkait yang Iya, membidangi iya. masalah ini toh. Kau Iskandar bagaimana? Hah? Kau Iskandar bagaimana? Kalau misalnya pandanganmu terhadap ini oversharing? maksudnya supaya nggak usah kita terlalu oversharing. Iyo. Kalau saya tuh, Akan ada second tuh. saya Iyo. Detox sosial media. ada. Baru tertarik kau hina orang. Nah, terus Caranya biar nggak oversharing kan. Lumayan. Saya bingung juga dengan kata-kata. asli. Hati. Kalau saya, Saya kan aku ini. kalau saya itu sebenarnya yang pertama itu kalau oversharing tuh sebaiknya jangan. Karena yang sesuatu yang namanya saya dunia maya. Semua yang kau lihat itu masih maya. Masih bukan yang real life-nya. Mending kau cari orang untuk cerita sesuatu daripada kau share di media sosial, karena tahu juga orang-orang di media sosial bagaimana tuh. Pasti ada orang-orang yang anggap di story itu bilang, "Hah, apakah ini?" Kita di saya apa ini? Bikin marah-marah saja, bikin bau mood jelek saja. Tapi enggak apa-apa Ji, kan pandangannya orang beda-beda. Kalau saya itu, yang kedua sebenarnya tadi literasi digital memang perlu sebenarnya. Orang-orang itu harus udah memilah-milah mana yang harus udah kasih masuk di story, mana yang udah harus post, mana yang udah harus post di media sosial, mana yang tidak. Sebenarnya begitu Ji, simpelnya. Bukan mana yang umum, mana yang second account, mana yang teman-teman. Tidak. begitu. Bukan begitu. Bukan Berarti begitu. memang pokoknya caranya supaya kita tidak terlalu oversharing ya minimal kita cari orang yang kita percaya banget Iya. untuk kita bagi nih ceritanya kita. Iya. Terus juga tadi yang aku bilang itu perbanyak memang literasi digital. Iya. Itu perlu. Best kontrol beko. Nah. Limpahkan semua keluh kesah dan ceritamu kepada Tuhan. Nah, itu juga yang aku bilang tadi fungsinya pemerintah untuk memberikan edukasi. Pemerintah lagi. Oh, yang aku bilang tadi begitu. Betul. Ada mungkin menteri-menteri terkait yang Ya. mungkin bahas soal sosialisasi tentang mungkin mental health, oversharing itu. Karena itu kan fenomena yang memang sejalan dengan Ya. perkembangan global. Iya. Iya, betul. Perkembangan teknologi, sorry. Oke. Yang terakhir dari saya, sholat. Sholat. Maghrib Dekatkan tuh. diri. Oke. Dekatkan diri. Cukup sekian dari kita guys. Jangan lupa share, komen, Ya, subscribe. Perkenalkan guys, ini namanya siapa namamu? Ah, Kak. Muhammad Iskandar Ibrahim SH. Sudah Mi.